Indonesia menjadi negara dengan jaringan kereta api terbesar di Asia Tenggara, dengan total panjang jalur yang mencapai sekitar 7.000 km. Jalur kereta api yang aktif ini terdiri dari dua lebar rel atau gauge yang berbeda, yaitu jalur dengan lebar 1067 mm atau cap gauge, serta jalur dengan lebar 1435 mm atau standar gauge. Namun jalur dengan standar gauge hanya memiliki total panjang sekitar 300 km saja. Hal ini menjadikan jalur dengan lebar 1067 mm lebih mendominasi serta memiliki peran yang jauh lebih penting sebagai konektivitas utama kota-kota besar, baik untuk transportasi penumpang ataupun barang khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera pada saat ini. Namun apakah kalian tahu jika sebenarnya semua hal ini cukup berbeda pada awalnya? Jalur kereta api pertama di Indonesia dibuka oleh perusahaan kereta swasta Hindia Belanda NIS pada 10 Agustus 1867 dengan jalur sepanjang 25 km yang bermula dari stasiun Samarang hingga ke halte Tanggung. Jalur ini menggunakan lebar rel 1435 mm atau standar gauge yang saat itu juga digunakan di negara Belanda sendiri. Lokomotif-lokomotif dari pabrikan Inggris yang digunakan juga memiliki spesifikasi yang sama dengan yang digunakan di daratan Eropa pada saat itu. Jalur kereta api NIS pun terus bertambah, hingga akhirnya sampai ke kota Yogyakarta dengan melalui Kedung Jati dan Solo pada tahun 1872, serta jalur cabang menuju stasiun Willem I atau yang kini dikenal sebagai Ambarawa pada 1873. Pada tahun yang sama, NIS juga menyelesaikan jalur kereta api sepanjang 60 km di bagian barat Pulau Jawa yang menghubungkan kota Batavia dengan wilayah Buitenzorg atau yang kini dikenal sebagai Bogor. Namun berbeda dengan jalur NIS yang ada di wilayah Jawa bagian tengah, jalur ini menggunakan lebar 1067 mm atau yang juga disebut sebagai cap gauge yang mempunyai lebar rel yang jauh lebih kecil dari standar gauge. Hal ini dipilih atas pertimbangan bahwa jalur 1067 mm yang lebih cocok untuk medan di wilayah barat Pulau Jawa yang merupakan daerah pegunungan, yang dimana akan memerlukan biaya serta jalur dengan radius tikungan yang lebih besar jika harus menggunakan lebar rel standar gauge atau 1435 mm. Akan tetapi, semenjak beroperasinya dua jalur kereta api yang dibangunnya tersebut, NIS mengalami kesulitan keuangan, bahkan hingga perusahaan ini berkali-kali terancam kebangkrutan. Akibatnya, NIS tidak dapat menjalankan perintah dari pemerintah Hindia Belanda untuk membangun jalur kereta api lainnya di Pulau Jawa pada saat itu. Karena hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan untuk membentuk perusahaan kereta api negara dengan nama Stadspoorwegen atau SS pada tahun 1875. Hingga akhirnya pada Mei 1878, jalur pertama SS dari Surabaya hingga Pasuruan sepanjang sekitar 60 km akhirnya resmi dibuka, di mana jalur ini menggunakan lebar rel 1067 mm yang digunakan di jalur Batavia Buitenzorg milik NIS. Perkembangan jalur kereta api di Hindia Belanda akhirnya mulai bergeliat pada akhir tahun 1800-an, di mana ada banyak perusahaan swasta yang ikut membangun jaringan jalur kereta api di seluruh daerah di Pulau Jawa, Sumatera, hingga Madura. Hingga akhirnya pada tahun 1928, ada sepanjang 7.464 km jalur kereta api yang aktif di Hindia Belanda yang telah dibangun oleh Stadspoorwegen serta belasan perusahaan kereta api lainnya. Namun dari total jumlah tersebut, tidak ada yang dibangun dengan lebar standar 1435 mm, di mana hampir semua jalur dibangun dengan lebar rel 1067 mm. Hal ini membuat NIS menjadi satu-satunya perusahaan kereta api yang mengoperasikan jalur standar gauge tersebut. Perpanjangan jalur standar milik NIS terakhir dilakukan pada tahun 1910-an dengan dibukanya jalur yang menghubungkan Yogyakarta ke Seguwalur dan Pundong pada tahun 1917 dan 1919. Sejak tahun 1899 juga, jalur antara Yogyakarta dan Solo milik NIS juga dipasangi rel ketiga untuk digunakan oleh kereta api dengan lebar rel 1067 mm milik SS. Meskipun berjalan pada satu jalur yang sama di sepanjang lintas, kereta api SS dan NIS memiliki emplasemen peron yang terpisah di beberapa stasiun besar, seperti di stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, stasiun Purwosari, dan stasiun Solo Balapan. Di stasiun Yogyakarta, jalur NIS dengan lebar 1435 mm dilayani di peron selatan, dan jalur SS dengan lebar 1067 mm dilayani di peron utara. Sementara di stasiun Purwosari dan Solo Balapan, jalur NIS berada di sebelah utara, sedangkan jalur SS berada di sebelah selatan.
Pada tahun 1929, SS kemudian membangun jalur 1067 mm yang terpisah dari jalur NIS untuk mendukung operasional kereta api Endase Express yang diluncurkan pada saat itu. Dari stasiun Yogyakarta, jalur baru ini berada di sebelah utara, sebelum akhirnya menyeberangi jalur NIS di timur stasiun Maguwo dengan sebuah viaduk, dan berpindah ke sisi selatan hingga stasiun Solo Balapan. Meskipun begitu, rel ketiga di jalur NIS tidak dihilangkan, mengingat NIS juga mengoperasikan jalur dengan rel 1067 mm dari Yogyakarta menuju Magelang, Parakan, Wilm 1, Boyolali, dan Batu Retno, serta juga jalur yang menghubungkan Semarang dan Surabaya di wilayah utara. Stasiun terminus jalur NIS di kota Semarang yaitu Stasiun Samarang juga telah digantikan oleh stasiun baru yang saat ini dikenal sebagai Stasiun Semarang Tawang pada tahun 1914. Setelah stasiun Samarang yang sudah ada sejak tahun 1867 sering dilanda oleh banjir rob. Dari stasiun Semarang Tawang, kedua rel 1067 mm dan 1435 mm milik NIS berjalan bersebelahan hingga stasiun Berumbung, di mana jalur 1067 mm berjalan lurus menuju ke arah Surabaya, sedangkan jalur 1435 mm berbelok ke selatan menuju ke arah Solo hingga Yogyakarta. Pada tahun 1940, NIS juga memasang rel ketiga di sepanjang lintas Solo Gundi. Hal ini untuk memudahkan alur perawatan lokomotif 1067 mm NIS yang beroperasi di jalur utara untuk menuju ke Balayasa yang ada di Yogyakarta. Karena sebelumnya, lokomotif harus dinaikkan ke sebuah rel beroda khusus untuk kemudian dikirim melalui jalur 1435 mm di sepanjang Solo hingga Gundi. Namun pada masa kekuasaan Jepang, didirikanlah Rikoyu Shokugyoku, dinas yang dibentuk Jepang untuk mengambil alih operasional kereta api dari SS, NIS, dan juga perusahaan swasta Hindia Belanda lainnya. Mereka pun kemudian segera melihat bahwa keberadaan jalur 1435 mm NIS sangatlah tidak standar untuk Pulau Jawa. Jepang pun akhirnya memerintahkan untuk menghapus jalur 1435 mm dalam 6 minggu pada pertengahan tahun 1942. Hingga pada Juni 1942, seluruh jalur 1435 mm akhirnya sudah dirubah menjadi 1067 mm seluruhnya. Perubahan dilakukan dengan mencabut rel terluar pada jalur dengan 3 buah rel yang ada di sepanjang lintas Yogyakarta, Solo hingga Gundi. Sedangkan jalur sepanjang 50 km dari Berumbung hingga Gundi dipersempit dengan menggeser salah satu batang rel yang ada. Hal ini juga termasuk dibongkarnya jalur 1067 mm terpisah SS di lintas Yogyakarta Solo. Dan seluruh rel yang dibongkar kemudian digunakan Jepang untuk membangun jalur Saketibaya, Muaro Pekanbaru, serta di daerah Burma. Hal ini juga menandakan berakhirnya eksistensi jalur kereta api 1435 mm di Hindia Belanda setelah berlangsung selama 75 tahun. Sementara, seluruh unit lokomotif dengan yang terbaru merupakan produksi 1924 dan tertua merupakan produksi tahun 1972, kereta penumpang, serta gerbong barang dengan lebar rel 1435 mm disimpan di Semarang serta juga di area Balayasa Yogyakarta, di mana sebagian besar lokomotif masih terongok beberapa dekade kemudian hingga akhirnya dirucat pada akhir tahun 1970-an. Dan hanya menyisakan bagian dari lokomotif NIS nomor 107 yang kini berada di area SMKN 2 Yogyakarta. Butuh waktu sekitar 70 tahun hingga akhirnya rel dengan lebar 1435 mm dapat kembali hadir di Indonesia dengan dibukanya jalur sepanjang 11 km di daerah Aceh pada Desember tahun 2013 dan baru benar-benar hadir kembali di Pulau Jawa dengan dibukanya jalur LRT Jakarta tahap 1 sepanjang 5,8 km pada Desember 2019. Jalur kereta api Trans Sulawesi sepanjang 145 km yang dibangun pemerintah pada tahun 2015 juga menggunakan rel dengan lebar 1435 mm. Dan sebagian besar sudah beroperasi sejak akhir tahun 2022. Kedepannya, jalur 1435 mm di Pulau Jawa juga akan terus bertambah. Seiring dengan dibukanya LRT Jabodebek, serta jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan juga akan sampai ke kota Surabaya pada masa yang akan datang. Jalur kereta api standar gauge telah mengawali sejarah panjang perkereta-apian Indonesia. Dan walaupun keberadaannya sempat menghilang, perannya di masa depan akan sangat penting untuk perkembangan transportasi Indonesia.